Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia usai melakukan rapat kerja nasional di Semarang, kemudian sepakat untuk mendemo, ya, menyampaikan aspirasi mereka, 12 tuntutan mereka kepada Pak Jokowi. Dan mereka meminta untuk audiensi atau bertemu dengan Presiden yang sementara dalam perjalanan menuju Papua. Jadi mungkin harus belok lagi kembali untuk bertemu dengan mereka. Ini kan disayangkan, harusnya ada informasi yang akurat terkait dengan agenda-agenda Presiden dan ya audiensi ya secara protokoler di Istana Negara atau di kantor kepresidenan supaya bisa bertemu dan menyampaikan dari hati ke hati terkait dengan ini. Tetapi ya saya kira pilihannya jatuh pada aksi jalanan. Dan ketika memberikan penilaian, maka saya jadi ingat seperti dejavu tentang sosok elit politik di negeri ini yang memberikan penilaian terhadap kinerja Jokowi. Kita akan bahas soal penilaian ini di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang kembali di channel kita bersama, di channel Bukan Partai Politik, bukan channelnya partai siapapun. Nah, channel kita bersama, channel rakyat untuk mendiskusikan secara argumentatif, secara kritis terkait dengan dinamika politik di negeri ini. Nah, teman-teman, kita akan bahas soal ini, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan buku kita, ya, terkait dengan, ada satu buku terkait dengan komunikasi politik, ya, komunikasi politik oleh Dr. Zainal Mukarom, ya. Di sini beliau mengutip pemikiran pentingnya, ya, halaman 29, ya, pentingnya komunikasi budaya politik yang relevan dengan komunikasi dalam pencapaian sasaran politik juga diakui oleh Graeber bahwa sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata, game word, ya. Jadi permainan kata-kata. Wah, ini jadi siapa yang lihai, siapa yang pandai bermain kata-kata, maka dia adalah politisi sejati, ya. Itulah maka terkenal dengan istilah, ya, ketika mereka kampanye, mereka meyakinkan kebijakan apa yang harus dilakukan, dan ketika gagal melakukannya, mereka memberikan alasan yang baik mengapa sebuah kebijakan tidak bisa dieksekusi atau diimplementasikan, ya. Jadi seperti tidak ada beban dan tidak ada dosa. Kembali kepada persoalan nilai memberikan nilai, ya. Jadi saya jadi ingat dengan apa yang dikatakan oleh kandidat presiden waktu itu dalam debat yang memberikan kinerja Pak Jokowi dengan beragam nilai, dan tentu teman-teman bisa tahu tentang porsi-porsi nilai atau besaran nilai yang diberikan oleh para elit terkait dengan kinerja Jokowi yang berseberangan, yang berbeda dengan penilaian rakyat. Harusnya kan shareholder dan stakeholder dari kebijakan Pak Jokowi itu kan adalah rakyat, dan jadi rakyat adalah penerima, ya. Dalam artian ini adalah muara dari semua kinerja atau kerja-kerja, hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, mahasiswa melalui salah satu juru bicaranya itu memberikan suatu penilaian kinerja pada Pak Jokowi itu dari skala 1 sampai 100, ya, beliau memberikan penilaian yaitu 10. Artinya kalau diperkecil lagi skalanya 1 sampai 10, maka nilai kinerja Pak Jokowi itu adalah siji, wah gitu, artinya 1 gitu, ya. Wah, ini luar biasa ini. Skala ukurnya atau variabel-variabel apa yang sedang dipakai oleh mahasiswa untuk melakukan itu menurut saya ya agak susah kita terima secara rasional, dan mungkin pada saat beliau menyampaikan itu sungguh-sungguh itu merupakan angka jadi-jadian pada saat itu karena harus bicara di depan kamera, ya, tanpa satu konsep yang jelas, ya mestinya harus dipaparkan kepada kita bahwa 10 itu dari skala 1 sampai 100 mewakili apa, ya. Karena mengurus negara itu bukan mengurus BEM, ya. Ini harus diketahui oleh teman-teman mahasiswa kita, ya. Kita akan lihat salah satu buku tentang pengantar filsafat nilai, ya. Ini ditulis oleh Frondizi, ya, terkait dengan soal penilaian. Mari kita lihat, apakah benda itu bernilai karena kita menilainya atau kita menilainya karena bentuk itu bernilai, ya. Jadi dalam konteks filsafat nilai ini sebenarnya sederhana. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang filsafat nilai ini di channel kita yang satu, Bukan Ahli Filsafat, ya.
Jadi kalau kita berbicara tentang soal nilai, memberi nilai, kita harus tahu nilai itu ada pada kualitas benda yang kita nilai atau ada pada benak kita, persepsi kita, ya, perspektifal kita ya, terkait dengan sebuah benda itu. Bisa saja ada gap di situ. Benda itu bernilai, tetapi cara pikir kita kemudian menghakimi dan mengeksekusi tidak ada nilai. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Jokowi. Pada dasarnya ya hasil kerja Pak Jokowi itu tidak usah analisis secara mendalam, dilihat kasat mata saja itu memiliki nilai yang berarti terkait dengan bentangan jalan-jalan tol, jembatan, rumah sakit, ya, dan lapangan-lapangan udara, pelabuhan-pelabuhan, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kemudian rakyat setuju bahwa memang itu memberikan ada nilainya. Jadi kalau rakyat menilai itu ya 80-an ke atas dari skala 1 sampai 100, dan sampai hari ini tingkat kepuasan itu masih ada ya. Saya kira itu perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Jokowi, mesti berorientasi pada hasil result ya. Dalam analisis kebijakan tentu memberikan penilaian atau disebut dengan evaluasi kinerja, performa appraisal, itu bukanlah hal yang sederhana seperti yang dikatakan oleh adik-adik kita mahasiswa. Nah, zaman sekarang itu rakyat pandai menilai. Mereka menilai dengan skala rasa dan skala perut ya. Artinya mereka merasakan, mereka kenyang, mereka mendapatkan sesuatu. Bahwa ada kebijakan-kebijakan yang memang masih ini harus kita akui. Tetapi variabel tentang kegagalan dari sebuah kebijakan kan tidak selalu jatuh pada sosok Pak Jokowi. Ada mekanisme negara, ada mekanisme kebijakan. Misalkan ketika gugatan terkait dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sebetulnya seperti TAPRA, persoalan tentang undang-undang perampasan aset, ya itu semua kan juga ada kaitannya dengan persoalan legislatif, ya, wakil-wakil rakyat yang kita pilih di sana, yang kemudian tadi dalam konteks buku itu mengatakan bahwa ya salah satu kecakapan politisi adalah omong-omong ya, bermain kata-kata, dan pada akhirnya yang disalahkan adalah Pak Jokowi ya. Nah, ini kerja evaluasi itu adalah kerja kita bersama. Negara kita ini butuh kolaborasi ya, kerjasama kita, gotong royong kita bersama untuk membangun. Kita harus waspada ketika kita bicara tentang kepentingan politik para elit-elit partai, maka rakyat perlu harus menahan diri untuk mengidolakan ya siapapun itu tanpa berupaya untuk melakukan uji analisis kritis terkait dengan apapun yang mereka buat. Apalagi kalau ketika mereka maju di sebagai pimpinan daerah atau katakanlah wakil rakyat, dan kemudian dengan menghambur-hamburkan uang yang begitu banyak yang kasat mata kita lihat, maka percayalah bahwa kualitas kebijakan itu pasti adalah memiliki kualitas yang sangat rendah, karena di sana-sini pasti akan terjadi yang namanya korupsi ya, dan itu sekarang lagi rame-ramenya untuk muncul ke permukaan publik bagaimana elit-elit ini dikejar untuk mempertanggungjawabkan ya uang negara yang hilang, sehingga ya banyak rakyat yang kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak mereka, hak untuk hidup sejahtera di Republik ini, di Nusantara ini. So, teman-teman mahasiswa silakan berdemo, sampaikan aspirasi, tapi tentu ya objektif, rasional, bukan subjektif dan emosional, bukan partai politik.